tes. Baik, masih nulis? Masih? Ada yang sudah, ada yang masih nulis. Oke, ana tunggu 1 menit dari sekarang. Baik, boleh. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala huwa ala hal balagh. Ada 3 ya yang kita bahas biar tahu. Zolim kamu, zolim antum, pernah dengar nggak gitu? Zolim tuh zolim gitu ya. Emang zolim apaan sih zolim? Ia melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wada'u syai'i fi ghairi mawdu'ihi imma bin nuqsan aw ziyadah. Oke, nanti kita bahas insyaallah. Udah pada ngopi belum? Ngopi? Ngantuk dong belum ngopi mah. Iya, ngopi dulu lah. Udah ngopi belum? Nih kayak gini bawa kopi nih, mau nggak? Mau. Mau minum apa mau disiram? Mau disiram, oke. Disiram sambil minum. Oke, siap. Adik-adik yang baru datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita lagi-lagi ngobrol di tempat yang enak, ya, dikasih fasilitas yang baik, ditemani oleh orang-orang yang sayang sama kita. Maka manfaatkan kesempatannya, jangan dipakai buat tidur, karena tidur bukan di sini. Kalau tidur di mana? Kalau tidur di atas genteng, ya. Bukan di atas genteng, kepada saya. Di rumah. Kalau di sini niatnya mau ngapain? Mau kajian, biar bisa diomelin, ya kan? Biar bisa nangis pulang dari sini. Mau nangis nggak? Mau ya? Nih, ntar nih kasih kopi. Mau kopi? Betul, ada kopi, ada apa ini? Es. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Khairan insyaallah ta'ala. خلاص طيب خلاص ايوه انتهيتم انتهينا نعم ونبدأ insyaallah. Kalau sudah kita sama-sama mulai, sama-sama belajar, maka semuanya berhenti untuk berbicara, ya. Dan kita akan bahas min athari adh-dhann. Udah? Belum? Ayo, apa bener nih? Yang pertama, zalim yang tidak diampuni, zalim yang diampuni, zalim yang tidak dibiarkan sama Allah. Oke. Ya udah, kayak dikasih waktu lagi nih, 1 menit lagi. Ya. Ada poin 10 poin yang akan dibahas. Kalau nyampe sore gimana, ntar nggak apa-apa ya? Siap. Inna haja qata yatakhawara wa yatasrafuna min mali muslimi bil batil admul yu'addi ila al ada wal baghdha adbut yatasabbabu fi adami intizami masalihil khuluq az-zulmu aqibatuhun nar inna rijalan yatakhawaduna fi ma lillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Udah belum? Udah ya. Yang ngantuk, yang pusing, yang kepalanya keliengan, semoga cepat sembuh. Semoga nggak ngantuk lah. Tapi kalau ngantuk juga kita tidur sama-sama. Soalnya anak juga ngantuk. Ya, bismika
Allahumma amutu wa ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bocah-bocah, udah pada siap belum? Bocah-bocah saleh dan saleha, udah siap ngaji apa belum? Masya Allah, gimana kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini hujan-hujan, ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat lemah dan juga sifat malas, biar ngajinya semangat. Kita kan gak lama-lama, kayak baru aja ngajinya. Orang kita mah ngajinya cuma sebentar. Berapa jam? 1 jam, 1 jam lebih sedikit, iya kan? Ngaji 1 jam, mainnya berjam-jam. Main aja kuat, giliran suruh main 2 jam gak cukup, giliran suruh ngaji 1 jam ngantuk, yang rasanya lama banget. Giliran disuruh main bola, apaan sih, udah disuruh pulang aja, perasaan baru main. Giliran ngaji baru aja 5 menit. Innal hamdalillah, wah Allah, nahmaduhu. Ya, nanti udah selesai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illallah. Giliran pulang aja pada semangat. Emang begitu godaannya. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja sama sayang. Ya, cuman nggak ketahuan aja. Nah, maka dari itu kayak gini, mau teman-teman semangat, anak soleh, duduk rapi. Oke, mana semangatmu? Mana hadiahmu? Nggak ada hadiah. Mau hadiah apa enggak? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Wah, tuh dikasih sama Ustaz yang banyak hadiahnya ya. Makanya minta sama Allah ya, biar dikasih sesuatu yang bisa membuat kita bahagia insyaallah taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Taib. Ya asdaqai, ya tilmiza, nuridu an nata'allama kalimah tusamma adh-dhulm. Kita mau belajar tentang satu kata yang berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tulisan ke dalam bentuk bahasa Indonesianya Z A L lim I M. Bacanya apa? Zalim. Ya, yang kayak biasa tuh, misalkan kita habis selesai, kalau ketemu zaliman dong. Itu zaliman. Beda emang sama zaliman. Nih lihat kayak gini. Kalau ketemu zaliman dong. Betul atau salah? Itu namanya saliman, Neng. Kalau yang zalim itu gimana? Ya, contohnya zalim. Sini kamu, berdiri. Sini kamu. Sini. Beneran sini. Gak mau. Nah, taruh. Oke, antum yang di pojok, sini.
Lama rezeki nggak kemana. Ini dulu sini. Ini contohnya zalim. Maksudnya gimana sih? Kita tuh sering dengar kalimat zalim, tapi kita tuh nggak hati-hati sebagaimana hati-hatinya para sahabat. Oke, zalim itu salah satunya. Zalim itu melampaui batas. Oke, namanya main sayang. Namanya main, kesenggol. Biasa atau tidak? Biasa. Kalau nggak mau kesenggol jangan main, paham? Tapi senggolan ini bisa berubah menjadi Z A L I M. Jadi apa? Tulisannya si zalim, harusnya tambahin H, zalim. Oke. Ketika senggolannya sudah disengaja, nah misalkan ya kaget ya kan, atau sampai dia merasa sakit. Satu, dua, ya nangis. Itu namanya melampaui batas. Paham? Itu ngelewatin batas namanya sayang. Karena yang namanya senggolan, ya biasalah namanya main. Main apa yang nggak pakai senggolan? Ada nggak? Semua main pakai senggolan. Main bola, main benteng. Main benteng disenggol nggak? Kalau nggak disenggol nggak kena, betul nggak? Ketepok. Kalau ketepok berarti diapain? Kena, ditangkep. Ntar begini kan padaan jajar gini kan ya kalau main benteng ya, betul nggak? Ntar gini, ntar mau bebasin temennya gini kan, woi bebasin gitu kan. Ada senggolannya nggak? Ada. Ya, kalau misalkan main senggolan itu hal biasa, tapi terkadang hal yang biasa itu dibungkus lagi sama setan berbentuk yang namanya kezaliman. Sayangnya sebagian kita menganggap itu kan bercanda, itu kan biasa, padahal itu termasuk zalim. Barakallahu fikum. Hadiahnya HP, jangan HP. Yang ini? Oh jangan, ini punya Kak Yogi. Yang ini? Ya nggak mau juga. Yang mana ya? Oke, hadiahnya tentu pilih maunya yang mana. Wah, ada Al-Quran. Mau Al-Quran nggak? Mau yang ini? Masya Allah. Ya udah boleh, fadhol. Oke, awas ini nyangkut kabelnya sayang. Oke, siapa yang mau dizolimin lagi? Oke, lomba duduk rapi. Itu gambaran aja sih sayang, sebagaimana yang terjadi di sebagian anak-anak. Saking banyaknya contoh-contoh buruk di media sosial, anak-anak sekarang tingkah lakunya semakin mengerikan. Dan mereka anggap itu bukan kezaliman. Mereka menganggap itu kan cuman main-main, itu kan cuman bercanda. Padahal ternyata di antara perbuatan mereka ada yang mengantarkan temannya sampai ke bukan sekedar rumah sakit, bukan sampai ke kuburan alias meninggal anaknya sayang. Kenapa? Karena kezaliman yang bukan dianggap kezaliman oleh pelakunya. Maka kita kenalan sayang. Al-zulmu, kezaliman itu sayang, wada'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke. Ini apa? Air. Ini 220 mililiter. Paham? Berapa sayang? Dia mengklaim 220 mililiter. Nah, ketika memproduksi ini ternyata yang tulisannya 220 mililiter cuman diisi 210 misal. Berarti kurang berapa? Ayo matematikanya.
220 dikurang 210. 10 dikurang 10 mililiter. Berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan mengurangi takarannya. Orang beli telur 1 kilo. Beli telur, tahu telur nggak? Telur buaya yang digoreng. Bukan telur buaya, telur apa biasanya? Ayam. Beli telur ayam 1 kilo. Pas ditimbang kelihatannya 1 kilo. Ditimbang di rumah ternyata nggak nyampe 1 kilo. Oh, itu mengurangi timbangan. Berarti zalim, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu zalim. Jadi 2 pengertian zalim. Pertama apa? Yang pertama melampaui, mujawazatul had namanya. Dalam bahasa Arabnya melampaui batas. Main mukul, pak, sakit, melampaui batas. Bercanda, ngeluarin kata-kata kotor, ngeluarin kata-kata jelek. Ini pelajaran kita bulan lalu, betul? Ini juga namanya melampaui batas. Atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menakar, menjual. Ada pengertian lagi, mengambil hak milik orang lain. Juga sama. Itu bagian dari kezaliman. Zalim itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama, zalim yang tidak diampuni. Apa yang pertama? Zalim yang tidak diampuni, nggak dimaafin. Kalau nggak diampuni, apa yang terjadi? Manusia mati nih, meninggal. Dia dalam keadaan zalim yang tidak diampuni. Maka apa yang terjadi? Kekal di dalam neraka. Adik-adik bisa membuka surat Al-An'am. Surat apa? Surat Al-An'am ayatnya 82. Al-An'am ayatnya berapa sayang? 82. Apa nama suratnya? Al-An'am ayatnya nomor berapa? 82. Ayo diapa lagi? Ayo. Apa nama suratnya? Al-An'am. Nomor ayatnya 82. Allah berfirman, alladzina amanu. Apa artinya? Tanpa ada wahai. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan gak gini nih, yalbisu tuh gini. Ini apa? Air. Ini apa? Ini jus. Yalbisu itu gini sayang, nempatin ini ke sini. Ngek. Ngapain? Ya nyampurin bahasa antum. Paham? Kata Allah Azza wa Jal, walam yalbisu, dan belum nyampurin imannya bizulmin, dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan. Apa sayang? Mendapatkan keamanan. Kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dikasih petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat langsung hatinya gelisah. Hah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat ketakutan. Siapa yang bisa ngasih tahu kenapa para sahabat ketakutan? Oke, mereka takut mencampur keimanan mereka dengan zalim. Apalagi
Kan kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak nyampurin imannya sama kezoliman, mereka orang yang aman dan dikasih petunjuk. Para sahabat ketakutan, syakko ala sahabah. Para sahabat tuh ketakutan. Pertanyaan dari Kak Yogi, kenapa para sahabat ketakutan ketika turun ayat Al-An'am 82? Karena bisa. Oke, lagi. Apa? Karena kan gini. Nih. Kata Allah, orang-orang yang beriman terus mereka tuh nggak begini nih. Nyampur adukin antara iman mereka sama kezoliman, mereka dapat keamanan dan petunjuk. Lah, pertanyaannya kenapa para sahabat jadi ragu saat itu? Apa? Saka? Karena takut mencampurkannya. Oke, yang lain sayangku. Karena takut apa lagi? Jawabannya, mereka kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Kami sering zalim ya Rasulullah. Entah zalim yang kecil ataupun zalim yang besar." Apa kata Nabi? Ala tasma', tidakkah engkau mendengar qaulallahi ta'ala, perkataan Allah, firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan, kezoliman yang sangat besar. Jadi kalau ditanya zalim yang tidak diampuni itu apa? Apa? Syirik sayang. Ini kezoliman seorang hamba kepada penciptanya. Kalau kita berbuat syirik, kita adalah makhluk yang jahat kepada pencipta kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan bumi sekarang ini? Allah. Siapa yang membuat kita hari ini masih hidup? Oh. Mungkin gak nyawa kita dicabut, mungkin tiba-tiba selesai. Tapi terkadang manusia melakukan banyak kesyirikan hanya untuk ngabisin waktunya di dunia sesuai dengan keinginan mereka. Disuruh beribadah kepada Allah, disuruh sabar dalam menghadapi kesulitan, mereka nggak mau. Ada sebagian orang sayang, kalau lagi kesulitan duit, perginya bukan kepada Allah. Kepada siapa? Kepada dukun. Pergi ke dukun. Nanti mereka minta namanya jimat. Tahu jimat? Nanti jimatnya dibungkus, ditempel. Biasanya sering di atas pintu rumah sayang, tek, atau pintu tokonya, tek. Apa kata mereka? Semoga kalau jimat ini, jimatnya dibungkus, semoga dengan adanya jimat ini nanti toko saya jadi rame. Semoga dengan adanya jimat ini dagangan saya jadi. Ini jimat atau bukan? Mau nggak? Tuh, dua. Ini nih yang dilakukan. Minta rezekinya bukan kepada Allah. Padahal innallaha huwar razzaqul. Ya antum di tangga jauh amat. Mantap ya. Innallaha huwar razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Ada sebagian orang sayang buka baju. Buka baju terus ngapain? Tidur. Ngapain? Nggak tahu ya kalian namanya ya.
namanya bertapa. Bertapanya bukan di tempat yang enak, buka bajunya bukan di tempat yang hangat, buka bajunya di tengah hutan, duduk di atas batu, minta kepada penunggunya selama beberapa hari supaya bisa mendapatkan kekayaan. Itu kerjaannya manusia yang Allah butakan hatinya sayang. Maka ini kezaliman yang nggak boleh. Makanya kenapa ngajarin kalian tuh tauhid, tauhid, tauhid. Minta kepada Allah. Berdoanya kepada siapa? Berdoanya kepada Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang memberi kita rezeki siapa? Yang ngasih kita kesehatan siapa? Allah. Kalau kita berani untuk berbuat syirik, terus kita nggak bertaubat, maka dosanya nggak bisa diampuni. Makanya jangan campur adukkan. Antum udah sholat, apa bilangnya? Apa? Allahu Akbar. Udah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai sholat, selesai dari ibadah, buka dompet, gak ada. Ya Allah, gak ada duit. Mau beli seblak gak bisa misalkan. Aduh, di depan tukangnya gak ada. Akhirnya ngeluh, gak mau berdoa kepada Allah. Sebagian orang tadi mintanya kepada dukun, ada yang mintanya kepada pohon, bahkan sayang ada yang minta kepada kuburan. Bahkan padahal mereka pergi ke kuburan itu sayang, mereka harus mengeluarkan duit. Nanti di kuburannya dimintain duit sayang. Bayar, kasih, bayar. Loh, kok ada permen gis ini? Ya. Oke, bayar lah permen lagi nih. Ya, dibayar. Bahkan sayang, ternyata sebagian kuburan yang mereka minta dengannya, kuburannya bukan kuburan beneran, tapi kuburan palsu, kuburan yang dibikin-bikin oleh mereka hanya untuk nyari uang. Maka Kak Yogi pesan, ini kezaliman yang gak boleh dilakukan. Ingat, sholat kita buat siapa? Allah. Ibadah kita buat siapa? Allah. Ini syirik yang zalim yang pertama. Zalim yang tidak diampuni. Zalim yang diampuni, apa contohnya? Oke. Zalim yang diampuni sayang, kesalahan kita kepada siapa? Ayo. Kesalahan kita kepada kepada Allah. Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Bahkan Allah maunya kita semua masuk ke dalam surga. Anak saleh. Nah, udah mulai berantakan nih. Kayak kasih yang tahu yang kedua ya. Ikutin Ana. Kesalahan kita kepada Allah. Kesalahan kepada kita kepada Allah. Coba hafalin, siapa yang hafal? Ya, baca ya. 1, 2, 3. Kesalahan kita kepada. Kalau yang pertama contohnya apa? Syirik. Yang kedua contohnya apa? Kesalahan kita kepada Allah. Contoh. Allah nyuruh kita sholat. Gimana sih sholat gerakannya? Allahu Akbar. Asarnya sholat. Pas
pas maghribnya udah tidur, isyaknya otomatis ketinggalan, bangun jam 12 malam, nggak bisa tidur lagi. Pas mau subuh tidur lagi, ngantuk. Akhirnya 3 sholat ditinggalkan. 3 sholat ditinggalkan. Itu salah kita kepada manusia atau salah kita kepada Allah? Pada Allah, manusia emang nggak tahu. Salah kita kepada Allah masih mungkin untuk diampuni. Kita berbuat dosa bisa dimaafkan atau tidak sama Allah. Kalian pernah dengar ada seorang di zaman dulu yang membunuh berapa orang? Awalnya 100 apa bukan? Awalnya 90 Bertanya dia kepada orang yang ahli ibadah, gimana? Saya mau bertaubat nih, kira-kira diterima enggak? Enggak bisa diterima, enggak diampuni. Akhirnya ahli ibadah tadi diapain? Dibunuh. 99 ditambah 1 jadi berapa? Membunuh 100 orang. Dia salah kepada Allah karena telah membunuh ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya orang tersebut bertanya lagi, sekarang bukan ke ahli ibadah, tapi ke ahli ilmu. Apaan tadi? Ngapain masih main boneka, Tong? Iya. Maaf, simpan bonekanya, simpan. Boneka siapa itu? Siapa yang bawa boneka ke sini? Masya Allah, dapat laki-laki ya. Oke, balik ke sini lagi. Berapa orang yang dibunuh sayang? 100. Ketika dia mau bertaubat, dia bilang, saya mau bertaubat nih, masih bisa nggak? Pertanyaan ini kepada ahli ilmu. Apa kata ahli ilmu? Bisa, tapi syaratnya 1. Tidak diulangi. Apa lagi? Pindah ke tempat lain. Soalnya kalau kamu masih di tempat yang sama, kamu belum hijrah, pasti kamu akan bunuh lagi. Kata para ulama sayang, itu cara kita memisahkan diri dari keburukan. Kalau kita mau menghindari dari keburukan, cari lingkungan yang baik. Kalau teman kita semuanya nggak pada sholat, apa yang terjadi sama kita? Nggak ikut sholat juga. Kalau teman kita pada suka nyolong, apa yang terjadi sama kita? Suka nyolong. Kalau kita suka ngeledek lingkungannya, apa yang terjadi sama kita? Suka ngeledek. Kalau kita lingkungannya suka ngomong kotor, apa yang terjadi sama kita? Ngomong kotor. Paham? Suruh pergi. Di tengah jalan meninggal. Ya, maka datanglah malaikat rahmah dan malaikat satu lagi berebut ingin mengambil ruhnya, ingin mengambil nyawanya. Akhirnya karena yang satu menganggap ini kan sudah membunuh, yang satu lagi tidak, dia sudah berjalan jauh. Karena antara dia tempat berangkat dia sampai ke kampung yang lain tinggal sedikit. Dia jalan dari sini, tujuannya ke sini. Dia udah nyampe sini. Udah jauh belum? Udah. Makanya akhirnya malaikat rahmat yang mengambilnya, adik-adik sekalian. Berarti Allah mengampuninya atau tidak? Ya, ada lagi kisah ketika ada seorang yang banyak melakukan dosa. Wanita yang banyak melakukan dosa, dia turun ke sumur. Ngapain? Minum. Zaman dulu ada sepatu yang kayak kain, bisa buat ngambil air. Dia minum sampai di atas, ternyata faidha bihi kalbun yalhas. Ngapain anjingnya? Ada seekor anjing. Iya, karena lagi kehausan.
Maka kata wanita ini dia sedang merasakan haus sebagaimana yang tadi aku rasakan. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia turun, dia genggam khufnya dengan giginya, turun ke bawah, dia ambil air, dia gigit sepatunya, naik ke atas. Ngapain? Sampai di atas air tadi sayang dikasihkan ke anjing tadi. Maka Allah pun berterima kasih kepada wanita tersebut. Allah ampuni dia. Berarti nak, zalim yang diampuni itu adalah zalim yang kita lakukan kepada Allah. Teman-teman melakukan kesalahan, nggak sholat, minta ampunnya kepada siapa? Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Teman-teman, waktunya puasa, teman-teman nggak puasa. Ingat, bentar lagi kita bulan. Berapa hari lagi? Ayo, saya pengen tahu berapa hari lagi? 99. Aku 98. Teman-teman gak puasa, orang gak ada yang tahu. Aduh, puasa aus lagi. Siat, ya kan? Minum minuman kuat biar berenergi. Ya, akhirnya minum. Gak ada yang lihat. Ya, di balik kulkas. Ya, minum. Gak boleh ngintip. Dia minum. Lagi bulan puasa. Ya Allah, kopi, bismillah. Alhamdulillah. Gak ada orang. Zahabat zoma'u wa batalatil uruh. Kan gak puasa. Oke, orang gak ada yang tahu. Padahal sekarang masih jam 1:30. Tapi Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Berarti kita menzolimi diri kita sendiri, dan itu masih mungkin diampuni. Tapi ada syaratnya. Apa? Satu kata. Taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesalahan, ibadah-ibadah yang kita tinggalkan itu masih bisa diampuni kecuali satu. Apa? Syirik. Kalau orangnya meninggal, dia nggak taubat, enggak. Saya nggak mau taubat, biarin aja saya meninggal, saya masih dalam keadaan syirik. Maka orang tersebut nggak bisa dikeluarkan dari mana? Mana dalilnya? Kata Allah Azza wa Jal, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Azza wa Jal, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin finnar khalidin. Dia kekal selamanya, nggak ada ampunan. Beda dengan orang yang Allah ampuni sayang. Kalau Allah mengampuni orang tersebut, dia sudah masuk ke dalam neraka. Disiksa, dihapus, dicuci apanya? Dosa-dosanya. Tapi dia nggak berbuat syirik, nak. Dia akan keluar lagi, diangkat lagi untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, pilih mana? A, masuk surga langsung. B, masuk surga mampir ke neraka dulu. C, langsung masuk neraka. Ya, lihat pilihannya. A, masuk surga langsung. B, masuk surga tapi mampir ke neraka. C, masuk neraka langsung. A, B, apa C? A. Kenapa nggak pilih yang B? Karena nggak ada yang tahan. Kita makan bakso panas aja, masukin baksonya sama kuahnya. Langsung apa? Langsung kepanasan. Kalian, emaknya abis mateng sayurnya terus dipegang begini. Apa yang terjadi sama tangannya?
Melepuh, tahu melepuh nggak? Ya, kalian nyeker lagi panas-panasan, jalan di tengah jalanan aspal, tahan apa enggak? Wow, ya Allah, mau melepuh rasanya. Apalagi orang mampir ke neraka. Ada sebagian orang mengatakan gini, nggak apa-apa, iya mampir dulu ke neraka nggak apa-apa, kan nanti Allah sayang sama kita, Allah kan ampuni kita, nanti kan kezoliman kita diampuni, nanti kita bisa masuk surga. Nggak ada yang tahan sayang, karena setiap kulit dibakar nanti kulitnya jadi baru lagi, gosong, dibagusin lagi, bakar lagi, dibagusin lagi, dan semuanya dikumpulkan dalam keadaan buta karena saking seringnya menangis. Maka dari itu jangan sampai kita berbuat dosa kepada Allah. Caranya gimana minta ampun kepada Allah? Bertaubat, beristighfar. Makanya Nabi dalam satu hari sering beristighfar. Siapa yang tahu berapa kali Nabi istighfar dalam sehari? Berapa? Oke. Ini yang benar. Yang benar Nabi beristighfar sehari itu 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi beristighfar itu 100 kali. Sayang, itu Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga apa belum? Udah, sudah aman posisinya. Lah kita yang posisinya nggak aman, siapa kita? Sholat kadang-kadang males-malesan, puasa juga nggak mau, sedekah pelit, apa-apa maunya gratis, kalau disuruh bayar nggak mau. Kapan kita bisa masuk surganya Allah kalau kita masih bersikap yang salah? Maka ketika kita berbuat salah kepada Allah, bilang astaghfirullah wa atubu ilaihi. Coba gimana bilangnya? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Berapa kali? 70. Maksudnya 70 gini kayak gini. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Apakah begitu? Enggak. Kalian lagi jalan nih. Lagi jalan. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Berapa kali? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Dua. Jalan lagi. Nanti beraktivitas. Duduk. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Pindah lagi, beraktivitas yang lain. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Jalan lagi, naik mobil, naik motor, ketemu orang yang ngeselin kita. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah. Khalas, selesai. Jangan sampai setiap langkah kita malah diisi dengan dosa. Tadi Kak Yogi berangkat kajian bukan ke sini, ke Ciputat tadi pagi. Lagi naik mobil, tiba-tiba enggak, motor dari samping nyalip tapi nggak mau ngalah. Kak Yogi sudah mencet nginjek rem. Kak Yogi, ya boleh duluan silakan. Malah wah ngegas di depan Kak Yogi, terus melan di depan Kak Yogi, terus Kak Yogi klakson tetet. Maksud Kak Yogi jangan begitu, bahaya. Tahu nggak apa yang dilakukan? Padahal perempuan loh ini, ibu-ibu kayaknya, nggak marah-marah. Mau tahu apa yang dilakukan sama ibu-ibunya? Ini, tapi dibalik. Paham? Ngapain berarti? Ya, Kalau ini dibalik berarti ngapain? Nantangin. Apakah kemudian kita timbalin? Awas kayak Bu. Apakah begitu? Nggak usah. Apa yang kita ucapkan? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kita nggak mau seperti dia. Kita nggak mau seperti orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Maka setiap kezaliman hendaknya kita langsung minta ampun kepada Allah. Oke, yang ketiga, baca sama-sama.
Zalim yang tidak dibiarkan Allah. Siapa yang tahu maksudnya gimana? Oh, diberi. Oke, diberi balasan langsung, nggak dibiarkan sama Allah. Oke, apalagi? Masalah dia sama manusia. Ini sayang, yang harus teman-teman pahami. Zalim yang tidak dibiarkan Allah adalah zalim atau jahat kepada siapa? Kepada manusia. Urusannya gak dibiarkan sama Allah dan akan ada sidangnya pada hari kiamat. Misalkan gimana kak? Oke, contoh kayak motor tadi. Kalau tiba-tiba motor tadi Kak Yogi kejar, terus Kak Yogi tabrak, habis itu Kak Yogi kabur, dadah, selesai. Apakah Kak Yogi aman? Enggak. Paham ya? Nanti orang yang dijahatin oleh kita akan menuntut kita di akhirat sekecil apapun. Makanya Nabi mengatakan wattaqi az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hei, hati-hati kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan. Gelap. Kapan? Pada hari kiamat. Kita akan ketakutan. Kita udah ngerasa aman. Hahaha. Saya mah pahalanya banyak. Saya seorang penghafal Al-Quran. Saya sholatnya rajin. Sholat malam saya tiap hari. Puasa saya juga sama tiap hari. Wah, pahalanya udah banyak. Tapi ternyata di tengah-tengah kebaikannya yang banyak pahala tadi, wah pahalanya banyak. Orang kalau pahalanya banyak dapat izin buat masuk surga. Tapi ternyata sayang, dia suka zalim kepada manusia. Main bercanda, mulutnya jahat, suka ngejek. Akhirnya temennya nangis. Atau lagi main, tangannya ringan banget buat dikit-dikit pak, dikit-dikit pak. Ngapain? Ngelem. Jengkel sedikit lempar. Jengkel sedikit lempar. Temennya nangis. Ternyata korbannya bukan cuma satu. Korbannya ada banyak. Di mana dia bermain, disitulah ada anak nangis. Kenapa? Karena suka berbuat jahat kepada teman-temannya. Tapi dia sholatnya rajin. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya, ngajinya, sedekahnya, tidurnya, belajarnya, kentutnya, rajin semua pokoknya ya. Pokoknya pahalanya banyak. Bentar lagi masuk surga, bentar lagi masuk surga. Tapi ternyata di sidang. Tahu di sidang nggak sayang? Dihadang. Hop. Stop. Tidak boleh. Ditilang beda ya. Di sidang sayang, di sidang ya. Ditanya, ya, pahalanya sudah banyak. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, tahu nggak siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Wah, kata para sahabat, ya Rasulullah, yang bangkrut itu yang nggak punya duit ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, salah. Orang yang bangkrut dari umatku datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak, tapi dia telah memukul ini, mengejek ini, mencela ini, mengambil harta ini, datang semuanya ngek. Yang satu bilang, ya Allah,
dulu dia sering mukul dengan tangannya, ya Allah, daraba kadza wa daraba hadza wa daraba hadza. Yang dipukulin sama dia satu persatu bilang, ya Allah, aku dulu dipukul. Apa yang terjadi? Pahala yang tadi dia sudah bawa, sayang, nih diambil, dikasih kemana? Dikasih ke orang yang dia jahatin. Nih, tinggal satu pahalanya. Datanglah, ya Allah, itu dia zolim banget dulu, ya Allah. Kalau lagi berbicara suka ngomong kasar kepada saya, suka menghina saya, suka menjatuhkan kehormatan saya. Yang satu lagi datang, ya Allah, dulu saya punya harta, tapi harta saya diambil oleh dia secara paksa, ya Allah. Orangnya maju, pahalanya tinggal berapa? Pahalanya tinggal satu, dikasih ke orang. Masih punya pahala? Gak ada. Apa yang terjadi? Gak jadi masuk surga. Maka orang yang menuntut tadi, yang rasa tadi dijolimin, dia akan ngoper. Ngek. Apa yang dioper? Dosanya dikasih. Dosa. Akhirnya yang dipikul sama dia bukan lagi pahala, tapi dosa. Makanya Nabi pernah mengajarkan kita, hei, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzolimi, karena doa orang yang terzolimi itu akan mustajab alias dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau selama ini teman-teman belum tahu apa itu zalim, hari ini teman-teman segera minta maaf. Pertanyaan Kak Yogi, pernah melakukan kesalahan sama temannya? Oke, hitungan kelima harus sudah minta maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Minta maaf sekarang. Udah belum? Ayo minta maaf padaan. Udah minta maaf belum? Udah minta maaf belum? Ayo udah minta maaf belum? Maaf ya. Bilangnya gimana bilangnya? Maafin ya kalau aku salah ya. Aku janji gak nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Bukan, segera minta maaf sebelum hari dimana harta dan anak-anak tidak bermanfaat buat kita semuanya. Nih Kak Yogi juga minta maaf. Yuk salaman dulu dari jauh. 1, 2, 3. Kak Yogi minta maaf ya kalau punya salah. Kak Yogi, kan ini bukan lebaran. Minta maaf nggak harus nunggu lebaran. Paham? Jadi ada 3 kriteria yang disebut zolim. Yang pertama, zolim yang tidak diampuni. Apa zolim yang tidak diampuni? Cuman ada 1. Syirik. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan, dia aman. Tapi kalau dia campur adukan, dia enggak aman. Yang kedua, zalim yang diampuni. Misalkan apa? Kesalahan kita kepada orang lain. Kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada Allah. Yang ketiga, zalim yang tidak dibiarkan Allah. Apa contohnya? Zalim atau jahatnya kita kepada manusia. Sekarang anak misal nih, ini apa nih? Tempat pensil. Ana pinjam
Bagus. Ketika ana pulangkan qadarullah dalam keadaan rusak, ana bilang, nih, ana balikin. Tapi dalam keadaan rusak. Tapi Kak Yogi juga nggak jujur, nggak ngaku. Kabur. Dilihat sama dia. Kok nggak bisa kepasang lagi nih sletingnya? Ternyata rusak karena Kak Yogi. Terus Kak Yogi nggak ngaku dan Kak Yogi bilang, saya nggak tahu kok. Berarti kesalahan itu A. Kesalahan Kak Yogi kepada Allah, B. Kesalahan Kak Yogi kepada manusia. Paham ya? Kepada berarti apa yang harus Kak Yogi lakukan? Minta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf ya, tadi dirusakin ya. Besok kalau ada tempat pensil lagi, Kak Yogi rusakin lagi ya. Nah, begitu caranya. Paham insyaallah? Oh, nggak salah. Maaf ya, maaf. Kalau aku salah tadi qadarullah, aku nggak sengaja bikin sletingnya kebuka. Soalnya tadi aku buru-buru misalkan. Segera minta maaf. Minjem apapun itu. Kalian minjem pensil. Minjem pensilnya dong, pinjam. Pas lagi dipakai qadarullah patah, cetek aja. Ya Allah. Kan bisa diraut. Masalahnya kalau diraut tambah panjang apa tambah pendek? Ya, pensil kalau diraut tambah panjang apa tambah pendek? Tambah pendek. Ada kezoliman nggak? Ada, mengurangi panjangnya pensil. Ditanya nggak nanti sama Allah? Ditanya. Ya, nanti ditanya sama Allah, kamu ini pinjam, kamu nggak bilang-bilang, kamu sudah mengurangi haknya. Sekecil apapun, summa latus'alunna yauma idzin anin. Setiap apapun ditanya, nikmat apapun itu ditanya, perihal apapun itu nanti ditanya sama Allah. Maka kalau antum minjem pensil, bang, minjem pensil, jujur tadi minjemnya masih 5 cm, pas dipulangin tinggal 2 cm. Ada yang pernah minjem pensil, pas dipinjemin pensilnya segini, pas dipulangin pensilnya tinggal segini. Pas buat nulis, ya Allah, ini pensil tinggal kelingking doang. Itu kalau dia nggak minta maaf, itu termasuk perbuatan zalim. Jadi hal sekecil apapun sayang, kalau ada kezalimannya kepada manusia, maka segera minta duit. Oh salah, minta apa? Minta maaf. Oke lah, siapa yang bisa nyebutin 3 jenis kezaliman? 3 jenis kezaliman. Zalim yang tidak diampuni, zalim yang diampuni, zalim yang tidak dibiarkan sama Allah Azza wa Jal. Tadi aja pada ribut, sekarang mana maunya diem semuanya dulu. Hup. Siapa bisa? 1, 2, laki-laki atau perempuan? Ada berapa tadi? Zalim yang diampuni, zalim yang tidak diampuni, zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merem. 1. Merem. Yang kedua. Sama Allah Azza wa Jal. Oke. Bilang apa? Barakallahu fiik. Zalim yang tidak diampuni, zalim yang diampuni sama Allah, dan zalim yang tidak dibiarkan sama Allah selama orang tersebut belum bertaubat. Lagi. Bukan bertaubat, minta maaf kepada orang yang dia sakiti. Para sahabat mendengar firman Allah, surat apa tadi?
Surat apa tadi? Surat Al-An'am. Allah katakan orang-orang yang beriman alladzina amanu walam yalbisu imanahum, tidak mencampur adukan imannya dengan apa? Dengan kesyirikan, mereka akan aman. Pertanyaannya, kenapa pada saat turun ayat ini para sahabat menjadi ragu dan khawatir terhadap diri mereka sendiri? Oke, kenapa para sahabat jadi ragu dan khawatir kepada diri mereka sendiri? Oh karena udah ada jawabannya belum tadi? Sudah ada jawabannya? Oke, apa? Ya, karena nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat, yang tidak pernah tidak berbuat zolim. Kak Yogi sama kalian, mungkin kalian menganggap hari ini ada zolimnya. Ada, misalkan Kak Yogi lama banget kajiannya, bisa jadi itu sebuah kezoliman sayang. Atau Kak Yogi jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, ternyata Kak Yogi bawa surat Al-Baqarah, ternyata yang lagi sholat lagi sakit. Zolim atau tidak? Zolim. Banyak kezoliman yang mungkin disadari atau tidak disadari sayang, karena kita manusia biasa. Tapi ternyata zolim yang dimaksud di sini tadi bukan zolim yang macam-macam. Apa zolim yang dimaksud oleh Nabi pada surat Al-An'am ayat 82? A. Zolim kepada manusia, B. Zalim kepada hewan, atau ada yang lain? Cuma satu kata. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang gak pernah berbuat zalim? Kata Nabi, ala tasma qaulallahi ta'ala inna syirka la zulmun azim. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82? Sini sana sini kamu. Syirik, betul atau salah? Salah atau betul? Betul apa betul? Betul apa salah? Apa jawabannya? Apa contohnya syirik? Contohnya menyembah patung, menyembah matahari, minta rezekinya bukan kepada Allah, ya. Termasuk tadi kayak cerita gini nih. Betapa Kak Yogi pernah diceritain ada satu tempat di mana orang-orang tersebut akan datang ke daerah tersebut. Kadang-kadang rame, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Mereka bawa sesuatu namanya sesajen. Nanti sesajen tersebut dibawa, mereka bertapa di sana untuk beberapa hari, dan ini dengan tujuan supaya mereka jadi orang kaya. Kalau mau kaya mintanya kepada siapa? Allah, ya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau duitnya banyak? Masya Allah, mintanya sama siapa sih sayang? Nah iya, jangan zalim. Kalau kita mintanya kepada selain Allah, maka kita menjadi hamba-hamba yang zalim. Lomba duduk rapi. Satu lagi, silakan nangis yang paling kencang. Giliran disuruh nangis saja cepat. Oke. Zalim yang tidak diampuni, contohnya. Zalim yang diampuni misalnya Allah. Zalim yang tidak dibiarkan sama Allah. Zalim atau jahat kepada manusia. Berarti kalau sekarang punya salah minta maaf. Kalau punya hutang segera dibayar. Kalau minjem sesuatu belum dibalikan, segera dikembalikan. Insyaallah ta'ala kita terbebas dari sifat kezaliman. Barakallahu fikum jami'an. Masih ada satu, tapi ini ana minta satu ya. Sekali-sekali lah ana dapat hadiah dari sini ya. Insyaallah ta'ala. Insyaallah kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Mohon nyatat ya.
Oh iya ya, nyatet belum diangkat ya. Angkat catatannya. Merem dong. Merem, nggak boleh ngintip, nggak boleh nafas. Napas boleh nggak napas? Napas mah boleh. Udah belum? Udah belum? Merem. Gak boleh ngintip. Ngintip dosa. Ya. Udah belum? Udah belum? Tar dulu. Udah belum? Udah belum? Ya udah, sekarang hitung pelan-pelan sampai 5. 1 2 3 4 5. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Belum pulang. Boleh zolim apa enggak? Zolim itu baik apa buruk? Mantap. Ingat, jangan zolim kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.